Halo sahabat Kahfi Films dimanapun kalian berada. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat walafiat ya, amin. Kali ini aku akan menceritakan film hits Korea tahun 2017 yang bertajuk The Villainess. Film The Villainess ini mengikuti kisah hidup seseorang pembunuh kejam yang bernama Sok-hee yang diperankan oleh Kim Ok-bin. Film ini merupakan garapan dari sutradara Jong Byung-gil. Ia adalah sutradara yang terkenal karena film-film buatannya seperti Confession of a Murder, Action Boy, dan masih banyak yang lainnya. Sebenarnya tidak terlalu mudah memahami alur cerita The Villainess ini, tapi jika Anda tipe orang yang hanya senang melihat adegan perkelahian yang mendebarkan dan berdarah-darah, maka The Villainess cocok untuk Anda. Oke. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja ke alur cerita. Di awal cerita, kita langsung disuguhkan dengan adegan baku tembak dan baku hantam antara anggota geng dengan pemeran utama kita. Kita sebut saja anggota geng ini dengan geng Gong. Nanti kita akan bahas kenapa jadi Sok-hee menyerang geng Gong ini. Setelah Sok-hee bisa membantai anggota geng Gong, Sok-hee pun ditangkap polisi dan ternyata polisi sudah bekerja sama dengan agen PB. Agen PB yang bernama Kwon Sok meminta Sok-hee agar bekerja sama dan menyuruh Sok-hee mengabdi selama 10 tahun dan akan dibebaskan kalau misi yang dijalankannya 10 tahun itu telah selesai. Sebenarnya Sok-hee menolak tawaran agen PB, namun Kwon Sok mengancam akan membunuh bayi yang ada dalam kandungannya kalau dia tidak mau, dan akhirnya Sok-hee pun menyetujuinya. Hari demi hari dilalui oleh Sok-hee, belajar memasak, make up, dan mengasah keterampilannya dengan bermain akting. Dan pada akhirnya, saat Sok-hee sedang melakukan akting teaternya di panggung, terjadi pendarahan yang akhirnya Sok-hee melahirkan. Dia adalah Jong Hyung-soo. Orang ini juga dari agen PB yang selalu memonitor pergerakan perempuan yang dilatih di sana termasuk Sok-hee. Dan Sok-hee tidak tahu siapa saja yang selalu memantaunya. Di sini terlihat adu cepat merakit pistol. Siapa yang cepat memasang akan menembak. Karena dari kecil Sok-hee sudah dilatih oleh mentornya dan peluru pun mengenai temannya. Untung pakai rompi anti peluru ya. Dan akhirnya Sok-hee akan menjalankan misi pertamanya, dan kalau berhasil dia akan dibebaskan oleh Kwon Sok, tapi dengan catatan, walaupun Sok-hee bebas, ia masih harus menjalankan tugas kalau sewaktu-waktu ada misi. Tibalah Sok-hee di tempat target yang akan dibunuhnya. Saat ingin membunuh, ternyata Sok-hee sudah diketahui keberadaannya dan alhasil perkelahian pun terjadi. Sok-hee hampir saja mati, namun dengan cepat Sok-hee menancapkan pedang ke tubuh orang itu dan orang itu akhirnya mati. Sok-hee tak sengaja melihat anak perempuan yang meratapi kematian ayahnya. Hal itu membuat Sok-hee sedih dan langsung ingat masa lalunya, karena kejadian ini sama persis dengan apa yang pernah ia alami sewaktu masih kecil. Sok-hee pun bergegas pergi, namun anak buah dari target yang dibunuh Sok-hee pun langsung mengejarnya dan terjadi perkelahian di jalan. Untungnya Sok-hee bisa kabur dan akhirnya bisa selamat. Saat selamat dari kejaran dari orang-orang itu, Sok-hee teringat lagi kejadian masa lalunya, di mana ayahnya memperlihatkan benda kecil serupa mutiara kepadanya. Dan ayahnya berencana memberikan benda itu kepada Sok-hee saat dia remaja dan akan menikah nanti. Namun ayahnya mati tepat di depan mata kepala Sok-hee, dan di adegan ini tidak diperlihatkan jelas siapa pelaku yang membunuh ayah Sok-hee.
Tapi di adegan ini cuma diperlihatkan setelah ayahnya dibunuh, Sok Hye dibawa oleh seseorang yang tidak lain adalah teman ayahnya sendiri. Terlihat Sok Hye mencoba kabur, namun usahanya sia-sia dan Sok Hye malah dijual kepada Germo. Dan pada scene ini ada lelaki hidung belang yang mau mencicipi Sok Hye, tapi usaha itu digagalkan seseorang yang bernama Jong Sang. Jadi Jong Sang inilah yang menjadi mentor atau pelatih Sok Hye agar menjadi pembunuh yang hebat. Keesokan harinya Sok Hye pamit pada teman-temannya yang di agen PB, karena sesuai janji Kwon Sok, kalau misinya berhasil dia akan dibebaskan, tapi dengan syarat. Kwon Sok pun sudah memasukkan identitas Sok Hye, dan Sok Hye akan berencana memulai hidup barunya dengan anaknya. Jin berpindah ke apartemen yang akan didiami Sok Hye. Capek ya ngomong kayak gini, ganti naratornya dulu. Saat Kwon Sok pergi, dia berpapasan dengan Jung Won Soo. Rupanya Kwon meminta Jun untuk memantau Sok Hye dan menyuruh Jun untuk tinggal di apartemen itu. Akhirnya Jun sedikit demi sedikit bisa ambil hati Sok Hye dan Sok Hye merasa nyaman dengan Jun. Hari demi hari mereka lalui, hubungan mereka semakin erat. Pada suatu ketika, Sok Hye meminta Jun untuk hadir di acara pementasan teaternya. Jun dengan senang hati menghadirinya. Selesai acara itu, mereka pun makan malam, dan Sok Hye melihat dasi yang dipakai Jun yang sangat mirip dengan dasi yang ia pernah pakaikan ke Jong Sang, dan Sok Hye terbayang masa lalunya lagi, yang pada saat itu Sok Hye memakaikan dasi untuk acara pernikahannya dengan Jong Sang. Di masa lalu Sok Hye diceritakan mereka nikah dan berbulan madu. Sok Hye saat itu sangat bahagia, namun sayang kebahagiaannya cuma sebentar saja. Saat mereka makan malam, Jong Sang menerima telepon dari seseorang dan langsung meninggalkan Sok Hye. Karena lama Jong Sang tidak kembali, Sok Hye pun pulang, dan saat di rumah Sok Hye menerima telepon dari teman Jong Sang dan memberitahukan bahwa Jong Sang telah mati dan memberitahukan bahwa Geng Gong lah yang membunuh Jong Sang. Scene pun berpindah lagi ke Jun dan Sok Hye. Terlihat mereka sudah semakin akrab dan mungkin sudah saling mencintai. Karena suasana dingin, karena hujan, mereka pun terbawa suasana. Ayo para jomblo tutup matanya. Namun saat Jun ingin melakukan adegan yang lebih lagi, ternyata telepon Sok Hye berbunyi, dan itu telepon dari Kwon yang meminta Sok Hye melaksanakan misinya lagi. Ya, gagal deh. Misi pun dilakukan Sok Hye dan temannya. Saat Sok Hye berusaha ambil data di HP target, ternyata Sok Hye ketahuan dan akhirnya terjadi perkelahian yang mengakibatkan teman Sok Hye sekarat karena melindungi Sok Hye. Setelah bisa menghabisi targetnya, Sok Hye pun membawa temannya ke Kwon Sok. Namun nyawa temannya pun tidak bisa tertolong lagi karena kehabisan darah. Hal ini sangat membuat Sok Hye sedih dan menangis di kamar mandi. Untungnya Jun ada di sana dan bisa menenangkan Sok Hye. Keesokan harinya, Sok Hye melihat Jun sudah ada bersama anaknya, dan Sok Hye mendekati Jun dan ngobrol dari hati ke hati. Dan Jun pun beranikan diri untuk melamar Sok Hye. Sok Hye pun menemui Kwon Sok dan memberitahukan kalau ada orang yang akan menikahinya, dan Kwon Sok pun bersedia membantu di acara pernikahannya nanti. Terlihat saat di pernikahan Sok Hye, Kwon Sok datang dan itu membuat wajah Sok Hye berubah tegang. Dan benar saja, seorang dari agen PB meminta Sok Hye menjalankan misinya membunuh target yang tidak jauh dari acara pernikahannya. Mau tidak mau, Sok Hye pun melakukannya. Namun saat ingin membidik targetnya dengan sniper, ia merasa kenal dengan orang yang menjadi target itu. Sok Hye menjadi tidak fokus dan ia gagal menembak target yang ternyata itu Jong Sang, mantan suaminya. Dengan perasaan yang sedih, senang, bingung,
ia pun tetap melanjutkan pernikahannya, dan ia pun terbayang lagi dengan masa lalunya di mana sang mantan suami Jongsang pada saat itu mati di tangan geng Gong. Sok-hye tidak terima dan langsung menyerang geng Gong sendirian. Nah, jadi inilah alasan di scene awal kenapa jadi Sok-hye murka dan membantai geng Gong. Scene berpindah ke Jongsang. Ia mencari tahu orang yang mencoba membunuhnya, dan di saat melihat rekaman di CCTV, akhirnya Jongsang mengetahui ada yang tidak beres di pernikahan Sok-hye, dan Jongsang akhirnya mencari tahu. Saat menjelang malam, Jun dan Sok-hye pun mengadakan acara makan malam. Terlihat Sok-hye melamun. Ia masih memikirkan Jongsang. Ia masih tidak percaya kalau Jongsang ternyata masih hidup. Tak berapa lama, Jun mendapatkan telepon dari seseorang dan pergi meninggalkan Sok-hye. Tak diduga di saat Jun pergi, Sok-hye terkejut dengan kehadiran Jongsang. Akhirnya mereka ngobrol, dan hampir saja Jongsang ingin membunuh Sok-hye dengan menodongkan pistol ke bawah. Namun hal itu tidak jadi dilakukannya. Sebelum Jongsang pergi, ia meminta maaf kepada Sok-hye dan bilang masih sayang kepadanya. Dan Sok-hye menghela napas dan menangis. Di sini terlihat Jun sedang mengobrol di telepon, dan Jun tidak mengetahui bahwa anak buah dari Jongsang sedang merekam pembicaraannya dan langsung memberitahukan kepada Jongsang. Sontak saja membuat Jongsang marah karena benar Jun dan agen PB lah yang berencana membunuhnya dengan memberikan misi kepada Sok-hye. Kwon Sok pun bertemu dengan Sok-hye dan memperlihatkan foto Jongsang. Kwon Sok bertanya kenapa kau bisa bertemu dengan target. Sok-hye menjawab cuma kebetulan, dan Kwon tidak percaya dan malah mengancam akan membunuh keluarganya kalau target tidak dibunuh. Di tempat berbeda, Sok-hye mendapatkan bunga dan kertas yang berisi flash disk yang berisi rekaman suara. Kalian pasti bisa menebakkan siapa yang mengirim bunga dan rekaman suara itu. Mana gua tahu. Dan orang yang di samping Sok-hye menghampiri dan bilang kalau dialah yang akan membunuh Jongsang. Setelah itu dia langsung pergi meninggalkan Sok-hye. Sok-hye pun bergegas ke warnet untuk mendengar isi rekaman itu. Sok-hye kaget dan menangis setelah mendengar rekamannya. Ia tidak menyangka Jun, suaminya, juga dari agen PB, dan Sok-hye merasa dibohongi dan juga merasa dibodohi oleh Jun. Terlihat teman Sok-hye yang berencana ingin membunuh Jongsang pun tertangkap dan disekap oleh mereka. Namun hal itu diketahui oleh Kwon Sok di CCTV karena kalung yang dipakainya adalah kalung yang berisi kamera pengintai. Mengetahui hal itu, Jongsang pun langsung menghancurkannya. Kwon Sok pun langsung menghubungi Jun untuk memberitahunya. Tak diduga Sok-hye mendengar pembicaraan mereka, tapi Sok-hye pura-pura tidak tahu dan tetap bersikap biasa saja. Keesokan harinya, Sok-hye bertemu dengan Kwon Sok dan berencana untuk menukar Sok-hye dengan wanita yang disekap oleh Jongsang. Jun pun pulang, dan di sana terlihat anak Sok-hye sedang bermain dan langsung bergegas menemui Jun. Kwon Sok yang berencana membawa Sok-hye pun kaget karena di tengah jalan mobil mereka terhenti. Ada motor yang menabrak mobil mereka. Salah satu anggota agen PB pun keluar untuk melihat keadaan. Namun itu semua cuma akal-akalan Jongsang. Dengan cepat Jongsang dan anggotanya membabat habis agen PB. Cuma Kwon Sok yang bisa kabur walaupun ia sempat tertembak. Setelah Jongsang bisa selamatkan Sok-hye, Jongsang pun mengantarkan Sok-hye ke apartemennya dan lantas langsung pergi. Sok-hye mengira kalau Kwon Sok dan Jun merencanakan sesuatu, karena kita tahu kalau Kwon Sok pernah mengancam akan membunuh keluarga Sok-hye kalau dia belum membunuh Jongsang. Saat ingin sampai di apartemennya, terdengar ledakan dari apartemen miliknya, dan ternyata itu Jun dan anaknya yang terlempar dari atas apartemen karena ledakan. Sontak saja itu membuat Sok-hye terkejut dan sedih bukan main. Saat Sok-hye bertanya kepada Jun siapa pelakunya, Jun mati beserta anaknya.
Setelah kematian Jun dan anaknya, Sok-hye pun langsung bergegas menemui Kwon Sok karena Sok-hye menduga otak dari semua ini adalah Kwon Sok. Sok-hye menemukan Kwon Sok di tempat monitor CCTV. Saat Sok-hye ingin menembaknya, Kwon Sok memperlihatkan rekaman di CCTV yang membuat Sok-hye terkejut. Ternyata ini semua ulah Jong-sang. Rupanya Jong-sang memanfaatkan Sok-hye untuk membunuh agen PB. Seolah-olah ini ulah dari Kwon Sok dan Jun. Untungnya ada rekaman di CCTV yang mengetahui kebenarannya. Mengetahui hal itu, Sok-hye pun tidak jadi membunuh Kwon. Sok-hye marah, nangis karena tidak percaya kalau orang yang selama ini dia cintai tega memanfaatkannya dan membunuh suami dan anaknya. Sama seperti scene awal, Sok-hye pun balas dendam dengan menyerang Jong-sang dan anggotanya. Sok-hye menerobos masuk markas Jong-sang dengan menabrakkan mobilnya ke gedung. Di sana terjadilah baku tembak. Sebagian dari anggota Jong-sang mati dan ada juga yang kabur. Setelah itu Sok-hye bergegas mencari Jong-sang. Akhirnya mereka pun bertemu dan di sini Jong-sang berbicara kalau dia masih sayang pada Sok-hye, tapi karena ia telah bersalah karena dulu ia yang membunuh ayah Sok-hye. Oleh sebab itu Jong-sang tidak berani terlalu jauh mencintai Sok-hye. Di sini tidak dijelaskan apa motif Jong-sang membunuh ayahnya ya. Apa mungkin karena barang yang serupa mutiara itu yang diperebutkan mereka? Entahlah, mungkin hanya sutradara lah yang tahu. Singkat cerita, saat perkelahian terjadi di luar, Jong-sang dan anggotanya berusaha kabur dengan menggunakan bis karena polisi yang hampir datang ke sana. Tidak tinggal diam, Sok-hye pun langsung mengejarnya. Dengan susah payah, Sok-hye berhasil memasuki bis yang ditumpangi Jong-sang dan anggotanya. Di perkelahiannya itu, Sok-hye banyak mengalami luka di bahu dan di badannya akibat pisau dan sempat terjatuh. Namun dengan cepat Sok-hye mengambil kapak dan memotong tangan supir bis hingga bis tidak bisa terkendali lagi dan menabrak mobil. Tidak disangka Sok-hye masih bisa bangkit dan menghampiri Jong-sang yang ternyata masih hidup juga, dan akhirnya Sok-hye pun membunuh Jong-sang. Setelah membunuh Jong-sang, Sok-hye pun keluar dari bis dan di luar sudah ada polisi yang menodongkan pistol kepadanya. Dan film pun tamat. Emang sih aku akui alur cerita film ini sedikit ribet. Namun dengan apa yang aku sampaikan, ku harap kalian paham dengan jalan ceritanya. Kalau untuk adegan fightnya sih mantap deh. Oke, itu saja dulu. Terima kasih yang udah nonton. See you next again. Bye.